Pada kuliah mekanika fluida kali ini akan diterangkan mengenai prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli didasarkan atas 3 prinsip, yaitu prinsip kekekalan energi, massa, dan kontinuitas. Yang dinamakan kekekalan energi dan massa berarti adalah berkaitan dengan neraca. Neraca energi dan neraca massa. Berarti berapa besarnya energi yang masuk sama dengan berapa besarnya energi yang keluar. Tetapi yang dinamakan dengan kekekalan energi untuk mendapatkan neraca berapa yang masuk sama dengan yang keluar, kita harus mengasumsikan terlebih dahulu. Asumsi yang pertama, apabila tidak ada friksi, maka besarnya energi yang masuk sama dengan besarnya energi yang keluar. Tetapi kalau Anda mengasumsikan di sini ada friksi, ada gesekan fluida terhadap dindingnya atau terhadap wadahnya, maka tidak berlaku nilai energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Pasti energi yang masuk akan lebih besar dibanding dengan energi yang keluar. Itu kalau ada friksi. Jadi kalau kita membuat neraca, harus kita asumsikan dulu ada friksi atau tidak, khususnya neraca energi. Kekekalan massa sama halnya dengan energi, berarti berapa massa fluida yang masuk sama dengan berapa massa fluida yang keluar. Prinsip kontinuitas kita asumsikan, misalkan suatu fluida mengalir pada pipa yang diameternya berbeda. Jadi tiba-tiba ada area yang menyempit. Di sini fluida untuk mempertahankan prinsip kontinuitas, maka saat di area menyempit, kecepatan fluida harus ditingkatkan. Apabila kecepatan fluida tidak ditingkatkan, maka dia akan ada akumulasi massa di daerah di sini. Apabila ada akumulasi, maka prinsip kontinuitas tidak berlaku. Selanjutnya, apa yang menyebabkan apabila kecepatan di daerah menyempit ini meningkat? Ingat kembali mengenai tekanan, mengenai konsep tekanan. Sehingga apabila di area menyempit terjadi kecepatan yang meningkat, maka di sini akan terjadi penurunan tekanan. Kenapa bisa terjadi penurunan tekanan? Karena fluida ini bergerak lebih cepat. Sehingga kalau bergerak lebih cepat, intensitas dan frekuensi dorongan molekul fluida terhadap dinding pipa menjadi berkurang. Ya, jadi intensitas frekuensi dorongan molekul fluida terhadap dinding pipa menjadi berkurang akibat kecepatan yang meningkat. Aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Mengapa demikian? Tadi kita harus mengingat kekekalan massa. Prinsip Bernoulli, Q atau debit atau laju alir volumetrik selalu sama, kekekalan massa. Meskipun luas penampang berbeda, apabila luas penampang lebih sempit, maka kecepatan harus ditingkatkan. Tetapi volume tetap tidak berbeda. Yang berubah hanya kecepatan dan tekanan. Neraca energi untuk Bernoulli, kita kembali lagi ke energi mekanik, yaitu tersusun atas energi tekanan, kinetik, dan potensial. Ini kembali lagi dengan asumsi bahwa tidak ada friksi dan tidak ada energi tambahan. Kalau ada energi tambahan, ingat kembali konsep energi mekanik, maka di sini ada apa? W-sub. Kalau ada energi loss, maka
di sini ditambahkan energi loss-nya. Prinsip Bernoulli ini hanya dapat digunakan pada aliran yang teratur. Kalau alirannya tidak teratur, terjadi aliran yang transient seperti ini, Bernoulli tidak berlaku. Tetapi kalau teratur pada tekanan yang tetap, seperti ini, Bernoulli berlaku. Yang kedua, Bernoulli berlaku aliran tanpa kerja dari shaft. Jadi, apabila dia sudah ada shaft dari baling-baling, dari turbin, dari pompa, Bernoulli tidak berlaku. Jadi, dia berlaku sebelum melewati shaft di sini. Prinsip Bernoulli tidak berlaku pada sudden expansion. Sudden expansion ini adanya perbedaan luas penampang yang tiba-tiba berbeda besar. Jadi luas penampangnya ini tiba-tiba berbeda sehingga alirannya akan terjadi kemana-mana. Arah alirannya tidak teratur. Ingat, Bernoulli berlaku pada aliran yang teratur. Selanjutnya adalah cupnya berkelok-kelok. Cup berkelok-kelok, terus ada shaft, baling-baling tadi, ada pemanasan, itu Bernoulli tidak berlaku. Alat yang bekerja dengan prinsip Bernoulli, yang pertama adalah venturimeter. Alat yang dipasang pada suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan zat cair. Jadi, venturimeter, pipa U, itu dia bekerja dengan prinsip Bernoulli. Berapa hanya tadi? Nah, penurunannya seperti ini. Penyemprot serangga, karburator, dan sayap pesawat terbang.